kan memuji nama Tuhan yang Esa. Siapa yang yêu chào anh? Lão sư chào anh. Ni们好吗？ Lão sư, 我们很好。 Kita akan mulai ibadah kita, tapi kita persiapkan diri dulu ya. Kita harus berpakaian yang rapi dan duduk yang bagus. Tidak sambil makan dan tidak sambil bermain. Kita beri semangat dulu yuk sama adik-adik yang di rumah. Sudah Season. 加油，加油，加油！我们的聚会就要开始。首先，我们来预备心默祷。Amin. Ya, Mami. Lain itu mami geser ini lain. Ya, ya, Mami. Di mana itu, Mami? Oh, ya, ya, ya. Ya. Ini kayak seksi ya. Oh, ya, Mami. Shalom. Shalom. Mami, ulang lagi, Mami. Oh ya. Halo. Selamat ya. Ini teman-teman bahagia sekali. Mei, Ya, Mami. kan sini ya. Oh, ya, ya. Jangan panggil ya. Aku mau kerja. Lah, siapa ini? Ih, Ayo, aneh buai dulu kamu sih ya, Ih, karena malah anak sekolah minggu. Anak Ii ada pikir sekolah minggu. Justru itu lah enggak. Ayo anakku di rumah tahu main HP terus dari pagi sampai malam terus main HP. Asal suruh bantu kerja, mulutnya iya, tapi tak dikerjakannya. Kalau gitu Ih, minggu depan saya ajak anak Ii ke sekolah minggu ya. Nah, Karena di sekolah minggu kami diajari membantu orang tua, menghormati orang tua. iya. Minggu depan saya ada ya Ii. Iya, iya, Yuk, biarlah Yesus di dalam rumah kita. Biar kita selalu senang dan bahagia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. 耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶
保护了我们平安，直到今天早晨，我们再有机会来到主的面前来上主日学。主耶稣，谢谢你，谢谢你的看顾，谢谢你的怜悯。主啊，这个时候我们主日学的机会，从头到末了交在主的手中，求主帮助我们，一天比一天，我们小朋友更有这心，更有明白主的话。我们也不忘记将我们传道人、我们的老师完全给我们有爱的心、有热心，更有加油的心来侍奉你。主耶稣，谢谢，听我们祷告，奉靠主耶稣圣名所求的，阿门。Amin. Ya, Dokter. Amin. Sudah 2 minggu ya kamu nggak sekolah minggu? Iya, Dokter. Saya lagi susah. Mama saya lagi sakit. Oh, iya? Saya sudah berdoa, tapi Tuhan Yesus nggak sembuhkan Mama. Tuhan Yesus nggak sayang sama kami. Nggak boleh bilang gitu loh. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Tuhan Yesus sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Kita harus semangat, semangat ya, semangat ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Selanjutnya, adik-adik, kita akan mendengar cerita yang disampaikan oleh Chantal. Hai adik-adik yang baik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat dan harus tetap semangat ya, harus tetap semangat, semangat beribadah. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk situasi COVID yang saat ini belum juga reda. Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan-Mu, pulihkanlah keadaan ini. Ya Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang pimpin kami, berikan konsentrasi sehingga kami mengerti apa yang diajarkan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini contoh mau cerita sebuah kisah yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dari kisah Keluaran. Nah adik-adik, bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan baik-baik. Pada waktu itu ada satu keluarga dari keluarga bangsa Israel. Mereka tinggal di tanah Mesir. Mereka tinggal di tanah Mesir jauh sebelumnya. Dari zaman Yakub, mereka pindah ke Mesir dan sudah hampir 400 tahun mereka tinggal di sana.
kepala keluarga dari rumah ini bernama Amran. Siapa adik-adik? Amran, betul. Dan ibunya bernama Yokebed. Siapa namanya? Yokebed, betul. Nah adik-adik, suatu hari ibu Yokebed mengandung dan dia melahirkan anak yang ketiga. Pada waktu anak yang ketiga itu lahir adik-adik, pada saat itu Firaun sedang berusaha membasmi atau membunuh semua bayi-bayi orang Israel yang lahir di Mesir. Nah adik-adik, bagaimana jadinya ya? Seorang bayi laki-laki dilahirkan oleh ibu Yokebed. Dan mereka sudah tahu bahwa setiap anak laki-laki pasti akan dibunuh oleh Firaun adik-adik. Karena Firaun sudah berpesan kepada bidan-bidan yang membantu persalinan orang-orang Israel. Firaun sudah berpesan kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Israel harus dibunuh dan tidak boleh dibiarkan hidup. Nah adik-adik, ternyata apa yang terjadi? Bayi laki-laki itu adik-adik, wih cakep, ganteng adik-adik, imut lagi. Wah, bidan-bidan itu adik-adik tidak berani membunuh bayi itu. Bidan itu Puah dan Sua. Mereka tidak berani adik-adik membunuh bayi itu. Maka apa yang dilakukan oleh ibu dari bayi itu? Apa yang dilakukan oleh ibu Yokebed adik-adik? Karena kalau dibiarkan, bayinya itu pasti ketahuan dan pasti akan dibunuh oleh prajurit-prajurit dari Firaun. Nah, apa yang mereka lakukan adik-adik? Nah, ibu Yokebed adik-adik membawa anak itu ke rumah dengan diam-diam. Lalu di rumah itu disembunyikan. Tapi adik-adik, setelah mau memasuki 3 bulan, bayi itu sudah mulai lebih kencang nangisnya. Dia nangis dengan kencangnya. Nangis adik-adik. Ibu Yokebed ini mulai gelisah. Waduh, jangan-jangan para prajurit mengetahui bahwa saya punya bayi. Dan kalau hal itu ketahuan, apa yang terjadi? Waduh, bayiku ini pasti akan diambil dan mereka akan bunuh. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Nah adik-adik, lalu Mama Yokebed ini berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu Yokebed adik-adik untuk menyelamatkan bayinya? Karena kalau bayinya itu terus berada di rumah, pasti ketahuan sama prajurit-prajurit Firaun. Nah, apa yang dia lakukan? Dia berpikir adik-adik, bagaimana caranya menyelamatkan bayinya? Ibu Yokebed berpikir keras adik-adik, apa yang harus dia lakukan ya untuk menyelamatkan bayinya itu? Apa ya, kalau bayiku ini terus di rumah dan dia terus menangis, akan ketahuan sama para prajurit. Dan kalau ketahuan, bayiku ini akan diambil dan akan dibunuh. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Pokoknya tidak boleh terjadi. Nah adik-adik, Ibu Yokebed pun datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa, meminta petunjuk daripada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Dia meminta Tuhan supaya Tuhan menjaga bayinya itu dan menyelamatkan bayinya itu dari tangan para prajurit. Tuhan memberi dia hikmat. Dia membuat keranjang adik-adik. Dia buat keranjang dan setelah keranjang itu dibuat, dia lapisi adik-adik. Sudah dilapisinya, lalu dia letakkan bayinya di atas keranjang itu. Dan kemudian setelah dia meletakkan di atas keranjang, dia bersama dengan anak perempuannya bernama Maryam ikut bersamanya. Mereka mau membawa bayi itu kemana? Kira-kira mau dibawa kemana itu bayi adik-adik? Oh adik-adik, ternyata
Mama Yokebed itu, ibu Yokebed itu adik-adik, bawa bayi itu ke sungai. Hei, bayi kok dibawa ke sungai? Mau diapain bayi itu? Nah itu dia adik-adik. Mereka bawa bayi itu ke sungai untuk disembunyikan di sana. Dan berharap ada orang yang menolong adik-adik. Ibu Yokebed itu tahu adik-adik. Di situ putri Firaun selalu mandi. Dan dia dengan sengaja meletakkan keranjang itu dekat pemandian putri dari Firaun. Nah adik-adik, mereka bawa keranjang itu, lalu meletakkannya di antara semak-semak di sungai Nil itu adik-adik. Dan akhirnya bayi itu ditinggal di situ, dibiarkan ada di situ. Tetapi bayi itu nggak sendirian adik-adik. Ada kakaknya bernama Miriam mengawasi dari jauh, melihat-lihat siapa yang akan mengambil adikku ini, siapa yang akan menyelamatkan adikku ini. Dia lihat-lihat dari jauh adik-adik. Tapi mamanya sendiri, ibu Yokebed itu pulang ke rumah. Nah adik-adik, bayi itu sedang di atas keranjang dan berada di antara semak-semak di sungai Nil itu. Nah tiba-tiba adik-adik, datanglah putri-putri Firaun bersama dengan pembantu-pembantunya, bersama dengan dayang-dayangnya. Mereka datang ke sungai Nil untuk mandi. Dan putri Firaun mau mandi di sana. Dayang-dayang itu hendak menjaga putri Firaun. Nah adik-adik, ketika putri Firaun itu sedang asik mandi, berenang, mereka berenang, tiba-tiba adik-adik, putri Firaun itu mendengar suara. Kedengaran sama putri Firaun. Itu suara apa? Itu seperti suara bayi, kata putri Firaun. Iya ya, kata dayang-dayangnya. Oh, coba kalian lihat, kata putri Firaun. Coba kalian ke sana, periksa ada apa di sana. Ayo, pergilah, cepatlah. Itu seperti suara bayi. Lalu, dayang-dayang itu pun adik-adik mendekati tempat yang ditunjuk oleh putri Firaun. Lalu mereka sambil berenang adik-adik. Wih, putri, ada bayi putri, ada bayi di dalam keranjang. Oh iya, kata putri Firaun adik-adik. Iya putri, ini ada bayi putri, di sini ada bayi. Wih, cakep putri. Putri Firaun berkata, bawa kemari. Lalu dayang-dayang itu pun membawa bayi itu kepada putri adik-adik. Wow, kata putri Firaun, anaknya cakep banget. Wih, imut. Wih, luar biasa. Ini pasti bayi orang Israel. Shh, jangan bilang-bilang, nanti kedengaran. Oke, janji ya, jangan bilang siapa-siapa. Lalu putri Firaun mengangkat bayi itu, dia menggendongnya, dan bayi itu pun tersenyum kepadanya adik-adik. Wih, kasihan sekali bayi ini. Cakep, imut-imut. Waduh, kenapa dibuang kemari? Aku mau bawa pulang, kata putri Firaun kepada dayang-dayangnya. Aku mau bawa pulang, aku mau jadikan anakku. Kata dayang-dayangnya, putri, mana bisa putri? Dia butuh susu, sementara putri tidak bisa menyusui. Ya juga ya, kata putri. Lalu bagaimana dong? Kalian berpikir, bagaimana caranya? Mereka sedang berpikir adik-adik, bagaimana caranya? Tiba-tiba datang Miriam adik-adik, kakak dari anak itu. Dia datang dan berkata kepada putri Firaun,
Putri, mohon maaf Putri, bolehkah saya memanggil inang pengasuh buat bayi Putri? Oh, dengan senang hati, panggilkanlah dia untuk saya. Dan akhirnya adik-adik, bayi itu dibawa ke istana. Dan ibu dari anak itu dijemput dari rumahnya. Miriam berlari-lari, tergopoh-gopoh, terengah-engah. Belum sampai di rumah, dia sudah manggil-manggil, "Ibu, ibu, ibu, adik selamat ibu. Ibu, 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 adik ditemukan sama Putri Firaun." Ibunya pun cepat-cepat keluar dan bertanya, "Oh ya, puji Tuhan," kata Ibu Yokebed. "Puji Tuhan, Tuhan menjaga kami. Tuhan penjaga kami, Tuhan penolong kami, Tuhan pelindung kami. Dari mara bahaya pun Tuhan tetap menjaga kami. Terpujilah Tuhan." Ibu Yokebed sangat senang sekali adik-adik. "Ibu, mari kita ke istana." Putri Firaun meminta ibu datang ke istana untuk menyusui adik kecilku itu. "Iyakah?" kata Ibu Yokebed. "Iya Bu, benar Bu." "Baiklah, ayo kita pergi." Dan mereka pun bergegas-gegas adik-adik, mereka pergi ke istana. Dan sampai di istana, Ibu Yokebed dipertemukan dengan Putri Firaun. Dan Putri Firaun meminta Ibu Yokebed itu untuk menyusui anak itu. Dan Putri Firaun berkata, "Anakku ini kuberi nama Musa." "Loh, kok Musa?" kata Ibu Yokebed. "Iya Bu, karena anakku ini diangkat dari air, maka kuberi nama Musa. Karena Musa artinya diangkat dari air. Dan mulai sekarang saya percayakan ibu untuk menjadi inang pengasuh bagi anak laki-lakiku ini." Wow adik-adik, wow, senangnya Ibu Yokebed luar biasa. Dia tidak menyangka dia akan mengalami peristiwa yang luar biasa ini. Anak yang disayanginya seorang laki-laki yang baru lahir, baru berumur 3 bulan. Ternyata tidak terpisah dari dirinya karena ia dipanggil untuk menyusui bayinya itu. Nah adik-adik, dari kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan menolong orang yang sedang susah. Bagaimana Tuhan menjaga orang yang terancam keselamatannya. Secara manusia adik-adik, sulit bagi Yokebed untuk menjaga anaknya. Tetapi Tuhan punya cara. Bagi orang yang percaya, Tuhan punya cara sendiri untuk menjaganya dan untuk menyelamatkannya. Nah adik-adik, saat ini seolah-olah jiwa kita juga sedang terancam oleh virus corona. Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita bersandar? Kita tidak bisa jaga diri kita sendiri adik-adik. Siapa yang bisa nolongin kita? Siapa yang bisa menjaga kita? Hanya Tuhan. Tuhan penolong dan pelindung Musa. Itulah yang bisa menjaga kita. Karena itu adik-adik, mari kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah harapan kita. Jangan ragu, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup melindungi dan menjaga kita. Baiklah adik-adik, ayat hafalan kita dalam minggu ini contoh ambil dari Mazmur nomor 121 ayat 5. Nomor 121 ayat 5. Bunyinya demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekali lagi ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Baiklah adik-adik, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya apa yang sudah kami dengarkan menolong kami untuk semakin percaya dan tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Kami memang tidak bisa menjaga diri kami sendiri Tuhan, tetapi kami percaya Tuhanlah yang menjadi naungan bagi kami, menjadi pelindung bagi kami, penjaga kami keluar dan masuk rumah kami. Tuhan, hanya padamu kami berharap dan hanya padamu kami berserah. Inilah hidup kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Teman-teman, kita adalah anak Tuhan. Biarpun kita menghadapi apapun, kita harus selalu sukacita. Biarpun ejek, iya, Dihina. harus selalu sukacita. Dalam suka duka kita harus selalu tersenyum. dengan suka duka ku tetap tersenyum, diolok dihina ku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku tetap tersenyum. Kekayaan kemewahan boleh kau ambil, keluar dan kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku tetap tersenyum. 小朋友，我们要结束今天主日学的崇拜，请大家站起来，我们一起念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来默祷。阿门。小朋友再见，上帝祝福你们。 Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan.